Selamat sore, selamat berjumpa lagi saudara-saudaraku terkasih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini, kita akan masuk dalam doa lebih dulu. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, anugerah dan kasih setia-Mu, penyertaan yang sempurna sepanjang hari hingga minggu ini Bapa. Kami boleh kembali datang untuk mendengar firman-Mu. Dan kiranya Tuhan mengurapi setiap kami yang mendengar supaya kami mengerti bagian firman-Mu. Setiap firman yang Kau singkapkan menjadi rema dalam kehidupan kami untuk boleh berbuah dan membuat kami menjadi seperti yang Kau inginkan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruhnya menjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Mari sore hari ini kita akan kembali masuk dalam firman Tuhan yang saya kasih judul Aku tahu pada siapa aku percaya. Kita akan buka di kitab 2 Timotius pasal yang pertama. 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Amin. Ayat firman Tuhan sore hari ini ditulis oleh Paulus, gitu ya, dalam kitab Timotius. Di ayat yang ke-12 dikatakan, aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa untuk memeliharakan apa yang sudah dipercayakannya. Gitu ya. Nah, menjadi perenungan kita sore hari ini adalah mengapa kita percaya sama Tuhan, gitu ya. Khususnya untuk kita semua, para pelayan Tuhan, kita boleh jawab di hati masing-masing. Apakah engkau masih percaya Tuhan? Mengapa engkau harus percaya sama Tuhan? Nah, ketika engkau sudah bisa jawab itu semua, bagaimanakah pengenalanmu terhadap Yesus Kristus selama ini? Apakah engkau sungguh-sungguh mengenal Dia? Nah, kita akan buka satu kitab lagi di kitab Daniel pasal yang ke-11 ayat yang ke-32. Daniel pasal yang ke-11 ayat yang ke-32. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Ya, kitab Daniel dengan jelas katakan, setiap orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan, dia dengan yakin, dia mampu untuk bertindak karena dia tahu Tuhan tidak pernah tinggalkan dia. Tuhan yang akan campur tangan atas hidupnya. Nah, kesempatan sore hari ini saya kasih contoh tentang Rasul Paulus. Ketika kita baca tulisannya, kita akan sedikit kupas hidup biografi riwayat Paulus. Anda sudah tahu di Kisah Para Rasul siapa Paulus yang sesungguhnya. Awalnya dia bukan murid Tuhan, ya, dia memang ahli, ya, termasuk salah seorang Sanhedrin. Ini ahli-ahli yang luar biasa tentang kitab Taurat, dia pasti tahu banyak, dia ahlinya. Tapi ternyata pengenalannya secara pribadi dengan Tuhan kurang. Ya. Sampai satu ketika kalau Anda baca di kitab Kisah Para Rasul, Anda buka sendiri nanti di Kisah Para Rasul pasal yang ke-9, bagaimana seorang Paulus ini bertobat. Riwayatnya tentang Saulus, ketika Tuhan pakai dia, Tuhan jumpai dia, Paulus bertobat. Dan ketika dia bertobat, saat itu juga terjadi yang namanya sebuah perubahan karakter. Paulus mengenal benar siapa Tuhannya, Paulus yakin siapa yang panggil dia, dan dia percaya, makanya dia bisa berkata di Timotius tadi, aku tahu pada siapa aku percaya. Paulus mengenal dengan benar siapa Tuhannya, dan itu sebabnya dia mengalami sebuah perubahan hidup. Bahkan kalau Anda baca di kitab Filipi pasal yang ketiga, kalau dalam tulisannya lagi di Filipi pasal 3, dengan jelas dia bisa berkata bahwa apa yang dulu merupakan keuntungan baginya, itu dia sekarang anggap rugi. Dia merasa bahwa pengenalannya terhadap Yesus Kristus itu lebih mulia. Pengenalan Paulus terhadap Yesus dianggap lebih berharga, dianggap sebagai satu-satunya yang lebih mulia dalam hidupnya dibanding dengan apa yang pernah dia dapat dulu sebelum dia kenal Tuhan. Menjadi perenungan kita saat ini, pengenalan kita sama Tuhan seperti apa? Apakah kita merasa pengenalan kita sama Tuhan adalah satu-satunya yang luar biasa sepanjang hidup kita? Ya, di tengah kondisi yang wabah seperti ini yang masih belum selesai, kita nggak tahu kepada siapa kita berharap. Tapi ketika kita tahu bahwa kita punya Tuhan, ya, pengenalan kita akan Dia adalah satu-satunya hal yang luar biasa dalam hidupmu, hal-hal yang berharga,
maka engkau akan semakin bertumbuh untuk mengerti siapa sebenarnya, siapa sesungguhnya Dia yang kau kenal sebagai Allah. Ya. Nah, ketika engkau melihat Paulus, kalau Anda bisa baca sendiri tentang Paulus, ketika Paulus mengenal Tuhan, hidupnya berbeda, dan tertulis dalam kitab dari Kisah Para Rasul, dari kitab Korintus, Filipi, Paulus mengalami yang namanya penderitaan. Paulus mengalami yang namanya siksaan, ya. Bagaimana dia harus dicambuk, bagaimana dia harus mengalami kapal yang karam di tengah laut. Segala macam tantangan dan penderitaan itu tidak membuat Paulus mundur. Segala macam tantangan dialami Paulus, dia semakin kuat. Bahkan kalau bisa dilihat dari tulisan terakhirnya, dia bisa katakan, aku sudah mengakhiri segala pertandingan sampai akhir, aku pelihara iman, gitu ya. Dia benar-benar percaya dan dia yakin bahwa Tuhannya yang dia layani, Tuhannya yang dia sembah, itulah satu-satunya yang berharga. Nah, kesempatan ini kita akan belajar, mari mengenali siapa Tuhanmu, siapa sesungguhnya Tuhanmu yang kau sembah dalam nama Tuhan Yesus. Apakah Anda sungguh-sungguh yakin, gitu ya? Allah yang bagaimanakah Dia itu? Nah, saya akan kasih sebuah ayat, Wahyu pasal yang pertama ayat yang ke-8. Wahyu pasal yang pertama ayat yang ke-8, nanti dibaca sendiri ya. Ini ceritanya tentang Allah adalah Alfa dan Omega. Kalau saya mau tekankan bahwa Yesus itulah Alfa dan Omega. Ketika engkau percaya Tuhan, maka Dialah Alfa dan Omega. Nah, ketika saya katakan siapa sih Tuhanmu yang sesungguhnya, Allah yang bagaimanakah sebenarnya Dia itu? Poin yang pertama saya katakan, Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa. Yesus itu adalah Allah yang Maha Kuasa. Nanti tertulis di kitab Mazmur 139 ayat 1 sampai 24. Anda bisa baca sendiri bagaimana kitab Mazmur melukiskan tentang Yesus sebagai Allah yang Maha Hadir, sebagai Allah yang Maha Tahu, sebagai Allah yang Maha Kuasa. Ketika kita tahu bahwa kita percaya pada Yesus sebagai sosok Allah yang Maha Kuasa, ya, maka perlu Anda ingat satu, yang pertama, ketika Dia Maha Kuasa, maka berarti Tuhan sanggup untuk membuka setiap jalan. Bagi Dia nggak ada satupun jalan yang tertutup. Tuhan sanggup untuk melakukan apapun yang mustahil. Nah, tanamkan dalam konsep kita, ketika kita tahu bahwa Dialah Tuhan yang Maha Kuasa, maka kita punya keyakinan Tuhan bisa membuka jalan sekalipun itu ada di padang gurun. Kita buka di kitab Yesaya pasal yang ke-43. Yesaya pasal 43 ayat yang ke-19. Yesaya 43 ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Kitab Yesaya menggambarkan dengan jelas bahwa Tuhan bisa membuka jalan sekalipun itu padang gurun. Tuhan mampu untuk menjadikan sungai-sungai di padang gurun. Tuhan selalu bisa membuka jalan. Contohnya, kalau Anda baca di Keluaran, kita nggak akan buka di sini, tapi saya mau singkatkan aja. Kitab Keluaran mencatat dengan jelas bagaimana Tuhan membuka jalan ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, kemudian dia harus terhadang dengan laut, terberau laut yang sangat besar. Apa yang terjadi saat itu? Secara manusia buntu, nggak ada jalan, mati pasti. Di depan laut, di belakang ada pasukan Mesir. Tetapi Anda bisa baca di kitab Keluaran, Tuhan membelah itu laut, membuka jalan dengan membuka laut itu sehingga bangsa Israel bisa menyeberang. Nah, kisah nggak berhenti di situ. Di Keluaran dikatakan bahwa Tuhan menuntun Israel, memberi mereka makan di padang gurun selama 40 tahun. 40 tahun diberi makan sama Tuhan bukan satu hal yang gampang gitu, yang mudah. Berapa banyak orang Israel yang dikasih makan. Bahkan kitab Ulangan, Keluaran mencatat, ya, Ulangan dan Keluaran mencatat, baju mereka, kaki mereka, kasut mereka nggak menjadi rusak, nggak kusut. Ini hal yang luar biasa. Ya. Di kitab Perjanjian Baru kita akan lihat Tuhan Yesus juga bisa membuka jalan ketika mereka murid-murid menghadapi satu masalah buntu. Di Matius pasal yang ke-14
Nanti dibaca sendiri. Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-13. Ya, ini perikopnya Yesus memberi makan 5.000 orang. Singkat cerita, pada saat itu Yesus bersama dengan murid-murid ya, ada di sebuah tempat yang agak terasing gitu ya, agak jauh. Dan ketika mereka melihat bahwa malam sudah mulai datang menjelang, murid-murid sudah mulai bingung karena banyak orang yang ikut. Murid-murid berkata satu sama lain, ini orang-orang yang mengikut harus disuruh pulang karena tempat ini sunyi, nggak ada makanan di sini. Tetapi di ayat yang ke-16 Yesus berkata sama murid-murid, tidak perlu mereka pergi, kamu yang harus memberi mereka makan. Dan ketika Yesus memerintahkan murid-murid untuk memberi makan, otomatis mereka bingung. Bagaimana mereka memberi makan 5.000 orang? Mereka nggak punya uang, mereka nggak ada tempat di sana untuk beli. Ya, jarak tidak memungkinkan untuk mereka cari makan dalam waktu yang sangat singkat. Di ayat yang ke-18 gitu ya, di ayat yang ke-18 ketika ternyata mereka akhirnya mendapatkan 5 roti dan 2 ikan. Mereka berkata sama Yesus, ini loh kami cuma dapat 5 roti dan 2 ikan. Dan Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Murid-murid menyerahkan itu roti yang cuma 5 di tangan Yesus. Ketika Yesus mendapat roti itu, ya, dikatakan dengan jelas, dia menengadah ke langit, mengucap berkat, memecah-mecahkan roti dan memberikan kepada muridnya untuk dibagikan. Dan kita bisa lihat akhir ceritanya, dari cuma 5 roti dan 2 ikan itu bisa memenuhi semua kebutuhan 5.000 orang untuk makan. Nah, kita tahu bahwa ketika Tuhan Yesus melihat murid-muridnya kebingungan, nggak ada jalan keluar saat itu untuk memberi makan 5.000 orang, Yesus cuma berkata, bawa kemari padaku, sini, bawa kemari gitu ya. Ketika saya baca ayat ini, saya ingin tekankan pada saudara-saudara sekalian, apapun masalahmu saat ini gitu ya, apapun bebanmu saat ini, apapun pergumulanmu saat ini, Tuhan sanggup untuk membuka jalanmu. Dan dia akan berkata, bawa kemari semua apa yang kamu ada, apa yang kamu punya. Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, karena aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kita ingat ayat ini. Saat ini, ketika engkau punya beban, ketika engkau punya masalah, engkau punya apapun lah yang menjadi satu beban dalam hidupmu, pergumulanmu, ingat, engkau punya Tuhan yang maha kuasa. Ketika engkau tahu bahwa dia Tuhan yang maha kuasa, maka dia sanggup untuk membuka jalan meskipun sepertinya tidak ada jalan. Ya. Yang kedua, dia bukan cuma hanya membuka jalan, bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Markus pasal yang ke-10 ayat 27. Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-27. Kalau nanti dibuka sendiri ya. Markus 10 ayat 27 ini menceritakan bagaimana, saya akan bacakan ayatnya. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Kalau dibaca lagi dari kitab Markus ini, dari awal-awal bagaimana Tuhan menjelaskan tentang siapa dia gitu ya, orang kaya yang sukar masuk kerajaan Allah gitu. Ketika kita baca, ketika kita renungkan, sebenarnya Tuhan membuat setiap orang yang percaya itu tahu apapun yang menjadi kesulitanmu. Manusia mungkin nggak masuk akal, bagi manusia nggak masuk akal. Ayat ini katakan bagi manusia hal itu tidak mungkin, nggak masuk akal memang. Tetapi bagi Tuhan nggak ada yang nggak mungkin. Bagi Tuhan segala sesuatu adalah mungkin. Masih ingat bagaimana Tuhan memberikan janji kepada Abraham? Kalau kita mau lihat contoh, Tuhan memberi janji kepada Abraham, kamu akan dikasih keturunan, kamu akan menjadi bapa segala bangsa. Saat itu Abraham belum punya anak, satu pun seorang anak tidak dia miliki, gitu ya. Dan kita lihat dari kitab bagaimana Abraham itu, siapa Abraham? Abraham tetap menaruh sebuah pengharapan akan Tuhannya. Dan kalau kita baca di Ibrani pasal yang ke-11, Ibrani 11 dikatakan Abraham, gitu ya, orang yang benar-benar taat percaya, dia pegang janji Allah sekalipun, gitu ya. Kalau dikatakan bahkan dari orang yang sudah mati pucuk terpancar keturunan besar. Ini satu hal yang nggak masuk akal. Abraham mandul, ya, Sarah mandul, Abraham udah tua, jelas tidak memungkinkan saat itu untuk dia punya anak. Tapi ketika Tuhan berjanji, Abraham tetap percaya. Roma katakan sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham tetap percaya. Dia tetap berharap. Dan kita bisa melihat
Ishak lahir. Sarah nggak masuk akal, Sarah mandul, usianya udah tua, ini nggak mungkin. Tapi ketika Tuhan sudah berjanji, ketika kita tetap percaya, bagi Tuhan nggak ada satupun yang mustahil. Abraham tetap bisa punya anak di usia tuanya. Kalau di kitab Markus tadi, Markus pasal yang ke-10 gitu ya, Markus pasal yang 10 tadi dikatakan bahwa tidak ada satupun yang mustahil bagi Tuhan. Saya kasih contoh satu lagi di kitab Yohanes pasal yang ke-11. Bagaimana Yohanes pasal 11 ini mencatat tentang Lazarus. Tentang Lazarus yang sakit, kemudian Tuhan Yesus dikasih tahu gitu ya. Kalau dibaca di kitab Yohanes pasal yang ke-11, ada orang yang diutus untuk memberitahu Yesus. Ayat 4 dikatakan ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Kita tahu di ayat Yohanes 11 ini bagaimana keluarga Betani ini memang keluarga yang dikasihi Tuhan. Tapi meskipun mereka dikasihi Tuhan, mereka nggak lepas dari yang namanya masalah. Ya, Lazarus menderita sakit dan mati. Nah, anehnya gitu ya, kalau kita baca lagi di ayat yang ke-15, Yohanes 11 ayat yang ke-15 dikatakan, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Ya. Ada sebuah perkataan Tuhan yang Tuhan katakan di sini, supaya kamu belajar percaya. Belajar percaya tentang apa? Bahwa Tuhan gak ada satupun yang mustahil bagi Tuhan. Belajar untuk percaya tidak ada satupun yang mustahil bagi Tuhan. Bagi manusia mungkin mustahil. Saat ini otakmu mungkin berkata masalahku gak akan ada jalannya. Otakmu akan berpikir ketika engkau punya beban gak ada satupun yang bisa tolong, gak ada satupun yang bisa menyelesaikan. Tapi saya mau tekankan, bagi Tuhan gak ada satupun yang mustahil. Tuhan ajarkan keluarga Betani untuk percaya, sekalipun mereka harus melewati yang namanya kematian. Kalau kita baca semua, saya nggak akan baca nanti terlalu banyak. Tapi ketika Maria datang pada Tuhan Yesus, ya saat itu Maria datang, Maria sujud di hadapan Tuhan, dan itu membuat hati Tuhan masgul gitu ya. Hati Tuhan jadi terharu, masgullah hatinya. Tuhan terharu melihat apa yang Maria lakukan. Sikap Maria membuat dia memberikan satu tindakan. Kalau tadi dibaca semua ini sikap Marta Tuhan nggak begitu banyak menyentuh hati Tuhan. Tuhan nggak memberikan respon. Tapi ketika Maria yang datang, Maria gitu ya, dia orang yang di keluarga Betani, Maria adalah orang yang sangat dekat gitu ya. Kalau dibaca di kitab Lukas, Maria lah yang mengambil bagian terbaik. Bagian terbaik apa? Duduk diam di kaki Yesus setiap kali Tuhan datang. Nah, saya mau tekankan di sini gitu ya. Ketika Anda punya masalah, ketika Anda punya beban masalah seperti keluarga Betani, kematian itu adalah satu hal yang nggak pernah diharapkan setiap manusia siapapun. Kematian adalah satu akhir, finish ya, kehidupan. Ya. Jadilah seperti Maria. Ya. Saya mau katakan, mungkin masalahmu memang berat, nggak ada satupun jalan. Ini endingnya sudah habis. Tapi Maria, dia datang dengan satu hati yang hancur. Dia datang kepada Tuhan, dia sujud, dia memohon. Ya. Saya tersentuh dengan ayat ini. Ketika Maria datang, dia bersujud, dia memohon, Tuhan jadi terharu dan Tuhan memberikan sebuah respon. Tuhan katakan, ayo kita akan lihat, ya. Ayo angkat itu batu ya. Di ayat yang ke-39 Tuhan perintahkan batunya diangkat. Kemudian dia perintahkan, dia panggil Lazarus dan Lazarus keluar. Ya. Lazarus keluar, dia hidup. Bagi Tuhan gak ada satupun yang mustahil. Ketika engkau mentok dengan semua beban masalahmu yang akhirnya kayaknya finish, gak ada jalan keluar sama sekali, jadilah seperti Maria. Datang ke kakinya, sujud, minta, katakan, dan yakinlah bahwa Tuhanmu lebih dari apa yang pernah kau pikirkan. Dia Allah yang Maha Kuasa. Dia sanggup membuka jalan, dan bagi dia nggak ada satupun yang mustahil. Jadikanlah dia seperti Daud mengatakan, Tuhan adalah gembalaku. Ya. Ketika Tuhan adalah gembalaku, maka aku nggak akan kekurangan apapun. Bagian yang kedua, siapakah Tuhanmu? Yang pertama, Tuhan adalah Allah yang Maha Kuasa. Ketika Tuhan Allah yang Maha Kuasa, maka dia sanggup untuk membuka setiap jalan. Dia sanggup untuk melakukan segala apa yang terbaik.
bahkan baginya nggak ada satupun yang mustahil. Yang kedua, dia adalah Allah yang kekal gitu ya. Allah yang kekal ini memiliki arti nggak akan pernah tidak ada. Kekal itu selalu ada. Allah kita bukanlah Allah yang hidup di masa lampau, ini dalam masa lampau sekarang nggak ada, enggak. Allah kita adalah Allah yang hidup di masa lampau tapi juga ada di masa sekarang. Dia hidup untuk selama-lamanya. Nah, ketika kita tahu bahwa Allah kita Allah yang kekal, Tuhan kita adalah Tuhan yang disembah Abraham, Tuhannya Ishak, Tuhannya Yakub, Daud, siapapun tokoh-tokoh perjanjian lama, bahkan sampai sekarang ini gitu ya, kita tetap menyembah Tuhan yang sama. Dan ketika engkau pelajari nih seluruh isi tokoh Alkitab, siapapun dia, baik Abraham, Musa, Daud, sampai ke perjanjian baru, Petrus, Paulus gitu ya, mereka menyembah Tuhan yang sama, Tuhan yang kekal, dialah Tuhanmu Yesus gitu ya. Dan mereka pun mengalami yang namanya sebuah proses ketika mereka harus menjalani hidup mereka masing-masing. Nggak mudah bagi mereka. Mereka harus melewati setiap tantangan. Setiap tokoh berbeda zamannya, berbeda tantangannya. Tapi satu kesimpulan yang saya ambil, kalau dia, Tuhan Yesus itu sanggup menolong Abraham, dia sanggup menolong Musa, dia sanggup menolong Yusuf, dia sanggup menolong Daud atau siapapun tokoh-tokoh itu, maka saya yakin sekarang pun dia juga sanggup untuk menolong Anda. Ya, bagi Tuhan, dia nggak berubah, dia Tuhan yang kekal dari dulu, sekarang dan selamanya. Ibrani, saya mau baca satu ayat lagi, Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-8. Ibrani pasal 13 ayat 8, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ya, Yesus tetap sama kemarin, hari ini maupun sampai selama-lamanya. Jadi bisa dikatakan dia kekal. Dia satu-satunya Allah yang kekal. Dia satu-satunya Allah yang nggak akan pernah berubah. Kalau dulu dia sudah bekerja dengan cara yang ajaib, melepaskan Daniel dari gua singa. Dia bekerja dengan cara yang luar biasa, melepaskan Sadrak, Mesak, Abednego dari dapur api. Saya yakin sekarang pun dia sanggup melepaskan kita dari badai ini. Ya. Yakin bahwa dia adalah Tuhan yang kekal, Tuhan yang gak akan pernah berubah, Tuhan yang tetap sama, dan yang punya kuasa yang sama. Yang poin ketiga, dia adalah Tuhan yang ada dulu, sekarang, dan selamanya. Alfa Omega, Wahyu pasal 1 tadi ya. Dia adalah Tuhan yang dulu ada, sekarang ada, sampai selamanya, nanti pada akhir zaman dia juga tetap ada. Kenapa? Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama dari dikatakan, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, gitu ya. Pada mulanya adalah firman, firman itu Allah sendiri. Kalau Anda baca Kejadian pasal pertama, bagaimana dunia dan seluruh isinya tercipta karena firman. Hanya karena firman dia menjadikan segala sesuatu yang ada, maka dia juga yang akan menyempurnakan segala sesuatu yang ada, termasuk gerejanya. Tuhan akan menyempurnakan gerejanya akhir-akhir ini dengan segala macam yang terjadi. Akan terjadi yang namanya penampian, itu akan terjadi. Saat ini adalah proses itu, penampian akan dibedakan mana yang namanya kambing, mana yang namanya domba. Masih ingat cerita tentang 5 gadis bodoh, 5 gadis yang bijaksana? Itu akan mulai terjadi pada akhir-akhir ini. Kesempurnaan itu akan terjadi, dan Tuhan akan menuntut, gitu ya, akan menuntut setiap orang yang percaya kepadanya untuk ditampi. Apakah kita memiliki iman yang sungguh-sungguh? Apakah kita memiliki kasih yang sungguh-sungguh? Yesus adalah Alfa dan Omega. Saya nggak akan baca di kitab Wahyu 22 ayat 12 sampai 13. Ketika dia datang, nanti yang kedua kali dia akan datang lagi, dia akan melaksanakan apa yang namanya penghukuman, pembagian upah secara adil, seadil-adilnya, ya. Dia yang berjanji. Maka saya percaya kalau saat ini pun kita mengalami sebuah masa yang boleh dikatakan masa yang nggak mudah, gitu ya. Mungkin lebih enak tahun kemarin, tahun 2020 ini nggak ada satupun yang bisa menyangka bahwa masuk di bulan Februari kita sudah mengalami yang namanya pandemi sampai sekarang. Kita nggak tahu masa ini berakhir sampai kapan, gitu ya. Pandemi ini akan berlalu. Tapi satu hal yang saya mau tekankan ya, kepada Anda sekalian, dia adalah Alfa dan Omega. Ya, dulu dia sudah menciptakan seluruh isi bumi, dia sedang mengerjakan semuanya. Dia sedang menyempurnakan termasuk gerejanya Anda dan saya. Dan saat inilah ya, kita ada di akhir-akhir zaman.
di masa-masa di mana kita harus sungguh-sungguh. Jangan sampai kita didapati seperti 5 gadis yang bodoh, ya. Mereka nggak bawa minyak, ya. Tapi saat ini sungguh-sungguh berjaga-jagalah, ya. Berjaga-jagalah Anda semua, karena kesempatan ini adalah kesempatan yang berharga, di mana kita tahu sekarang tidak ada satupun yang boleh ibadah di gereja, dalam maksud berkumpul bersama di gereja, ya. Tapi ketika gereja tertutup, bukan berarti Anda tidak beribadah. Saya mau tekankan lagi, Anda harus tetap ibadah di rumah masing-masing. Ketika Anda beribadah di rumah masing-masing, maka Anda harus mengambil sikap yang sungguh-sungguh, sikap yang menghormati kehadiran Dia. Karena Dia ada dan Dia akan datang setiap kali memang engkau mengharapkan Dia datang. Anda harus sungguh-sungguh ketika Anda berdoa, ketika Anda mendengarkan firman, ketika Anda ambil waktu untuk teduh, ya, jangan diambil seperti main-main, jangan seenaknya sendiri, ya. Karena saat ini kita nggak bisa buka pintu gereja untuk ibadah bersama, tapi buka pintu hatimu untuk engkau ibadah setiap kali, setiap waktu, ya. Karena ketika Dia berjanji untuk menyertai Anda dan saya, Dia yang berjanji untuk menyertai engkau, Dia yang berjanji untuk selalu ada, saya yakin Dia nggak akan pernah tinggalkan. Dia yang nantinya akan menjemput Anda semua, ya, menjemput kita semua, ya. Di kitab Yakobus pasal yang pertama ayat 16-17, saya nggak akan baca, katakan bahwa segala anugerah datangnya dari atas. Segala anugerah itu datangnya dari atas. Ketika tahu bahwa semua apa yang kamu miliki, siapa yang punya? Dia. Segala anugerah itu datangnya dari atas. Berarti Tuhan sudah sangat baik untuk memberikan semua apa yang menjadi milik kita. Kalau sampai saat ini kita masih bisa menikmati makan, kita masih bisa menikmati bercanda, kita masih bisa menikmati setiap hari, setiap pagi, ya. Kita bangun, kita beraktivitas, sadari bahwa semua itu adalah Dia. Dia yang kasih, Dia yang berikan, Dia yang memberikan. Untuk apa? Kalau dikupas nanti panjang. Untuk apa Tuhan berikan itu semua, gitu ya? Untuk kita bisa belajar, seperti keluarga di Betani tadi. Mereka belajar untuk percaya, dikatakan belajar untuk percaya. Percaya bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Ketika kita tahu bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa, ketika kita tahu kepada siapa kita percaya, ya, maka saya yakin kita punya keberanian untuk melangkah. Kita akan punya keberanian untuk melewati hari-harimu apapun yang terjadi. Engkau akan tetap berani, engkau akan yakin. Kita punya kekuatan bahkan ketika kita melewati sebuah badai. Minggu kemarin kita sudah belajar ini, ya. Ketika engkau tahu siapa yang engkau percayai, engkau punya kekuatan untuk melangkah. Engkau punya keberanian untuk menyelesaikan badai sekalipun, ya. Satu ayat lagi, kalau saya mau baca di kitab Yesaya pasal yang ke-40. Yesaya 40 ayat yang 31. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ya, ayat ini katakan, jadilah orang-orang yang menantikan Tuhan. Ya, nantikan Dia terus. Masa-masa ini adalah orang-orang yang berjaga-jaga, yang bersiap-siap untuk menantikan Tuhan. Ketika engkau tetap menantikan Tuhan, maka engkau punya kekuatan untuk melangkah, kekuatan untuk menghadapi badai. Bahkan dikatakan kekuatan mereka seperti Raja Wali yang akan naik terbang, ya. Naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mari saya mau tekankan sekali lagi, kita pandang masa depan, ya. Jangan lihat ke belakang terus. Kita pandang masa depan kita dengan Tuhan. Fokuskan dirimu, jangan pandang masalah, jangan pandang kiri kanan, tapi pandang Tuhanmu. Kenali Tuhanmu, siapa Tuhanmu yang sesungguhnya. Dialah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Dialah Tuhan Allah yang kekal, dan Dialah Tuhan Alfa dan Omega. Ingat, ya. Ketika kita tahu itu, maka kita punya satu keyakinan, kita nggak sia-sia. Kita bisa berkata, aku tahu pada siapa aku percaya, aku tahu siapa Tuhan yang aku percaya. Ketika aku punya keyakinan, aku tahu siapa yang aku percaya, aku punya keberanian untuk melangkah, aku punya keberanian untuk melewati hidup, karena aku punya Tuhan, ya. Itu aja firman Tuhan yang saya sampaikan. Saya nggak panjang lebar, tapi biarlah menjadi setiap perenungan kita semua, ya. Anda sudah memiliki satu hal yang berharga, Tuhanmu.
Tuhan itu satu-satunya yang berharga dalam hidupmu. Ketika engkau memiliki Tuhan, maka saya percaya apapun yang terjadi dalam hidupmu semua akan dibereskan ya. Apapun yang kau lewati, semua Tuhan akan sediakan, siapkan, bahkan segala macam apa yang kau butuhkan, Tuhan sanggup untuk sediakan. Nah, mari kita akan masuk di dalam doa. Biar satu perenungan firman Tuhan pada sore hari ini. Kenali terus siapa Tuhanmu, kenali terus dan cari Dia terus, supaya engkau mengerti bahwa pengenalanmu akan Tuhan tidak sia-sia, tapi itu adalah satu hal yang berharga dalam hidupmu. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan sore hari ini. Kalau kami sudah mendengar firman-Mu, biar Tuhan memberikan kami hikmat sehingga kami mengerti Tuhan apa yang harus kami kerjakan. Siapa Tuhan yang sesungguhnya, kami boleh percaya. Kami tahu bahwa Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang kekal, Engkau Allah yang akan ada dulu, sekarang, dan selamanya. Dan kami percaya, bahkan kami bangga punya Engkau Tuhan. Sebab apapun yang terjadi di seluruh isi dunia ini, asalkan kami memiliki Engkau, asalkan kami bersama dengan Engkau, maka kami aman dan kami akan selalu senantiasa ada dalam satu kebahagiaan bersama dengan Engkau. Terima kasih, biar Tuhan memberikan hikmat bagi setiap mereka yang mendengar firman ini, supaya firman tidak terbuang dengan sia-sia, tapi biar setiap firman-Mu menjadi rema yang bekerja dalam kehidupan mereka masing-masing, untuk menjadikan setiap kami yang mendengarnya menjadi satu pelaku firman yang berkenan, menjadi pribadi yang menyenangkan Engkau setiap waktu. Terima kasih Bapa. Berkati bangsa dan negara kami serahkan seluruh kehidupan negeri ini dalam tangan-Mu. Engkau yang mengampuni bangsa kami, Engkau yang bekerja Tuhan untuk memulihkan segala sesuatunya. Biar Indonesia boleh menjadi negara yang maju dan berkembang, sebagaimana lawatan-Mu terjadi untuk banyak jiwa dimenangkan bagi hormat dan kemuliaan-Mu. Berkati setiap gereja-Mu dimanapun gereja-Mu berada, bahkan berkati juga Nafiri. Kami serahkan setiap sidang jemaat-Mu Nafiri dalam tangan-Mu. Dari anak-anak sekolah minggu kami, pemuda remaja sampai kaum tua, kaum dewasa, kami serahkan. Tuhan yang menyertai mereka, Tuhan yang memberkati mereka masing-masing, supaya mereka semakin mengenal-Mu, mereka semakin kuat bahwa Engkaulah Tuhan yang menjadi gembala dalam kehidupan mereka masing-masing. Berkati apapun yang menjadi segala pekerjaan mereka, berkati setiap pergumulan mereka, berkati dalam segala apapun yang menjadi kerinduan mereka sepanjang minggu ini Bapa. Kami percaya kasih setia-Mu menyertai mereka, damai sejahtera-Mu tinggal atas setiap mereka masing-masing. Terima kasih Bapa, hanya kepadamu lah kami berserah, dan kami percaya kami punya Allah yang luar biasa, Allah yang selalu menyertai kami sekarang dan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.